mungkin bagi sebagian orang-orang awam Merapi itu akan selalu melulu tentang horor di pikiran mereka, padahal nggak begitu juga teman-teman, karena membahas tentang Merapi kita juga membahas tentang sebuah strata dari pemerintahan atau dari kerajaan gaib yang mungkin selamanya kalian anggap konyol, tapi nyatanya akan ada dan nanti akan kita bahas juga gitu. Dan berbicara tentang Merapi sebenarnya lebih tentang kita berbicara tentang kemanusiaan namanya di sini, karena bagaimanapun juga bencana alam sudah pernah terjadi, banyak cerita kemanusiaan sebenarnya daripada cerita-cerita horor itu aja. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Oke. Ini pagi dini hari ini. Pagi dini hari Saya sekarang. pulang ronda ini. Jam 2 teman-teman semuanya, dan di sini apa ya Om ya? Feels like home, seperti ada di rumah Sendiri. ya, karena kita udah kunjungan ya di Jogja, dan ini adalah merupakan kunjungan ke 3 kalinya. Sekaligus sekarang kita sedang berada di mana Om Hao? Di kawasan Turgo. Kawasan Turgo dekat Merapi ya. Di Kawasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, sekaligus di tempat ini kita akan membuka sebuah tema perjalanan baru dalam Gerbang Antar Dimensi. Saya sempat kepikiran waktu judulnya kalau nggak salah adalah menyambangi koloni sahabat. Sahabat itu ABAD, se-Jogja dan Solo dan sekitarnya. Rencananya sih begitu teman-teman semuanya. Tapi ini kita bukan tipikal jalan yang ini, jadi kita akan mengunjungi satu tempat di mana di tempat itu mungkin banyak dikenal dengan apa ya Om ya, koloni-koloninya. Jadi mungkin kalian tahu koloni itu kayak semacam apa ya? Komunitas. Kawasan, ya. Kawasan bagi MG. Makhluk astral. Iya. Jadi teman-teman mungkin di perjalanan kali ini mungkin akan ada sesuatu yang baru, karena mungkin kita nggak akan berhenti di satu tempat yang namanya bukit. Seenggaknya kita harus jalan naik sampai ke atas, semoga nanti bisa ngejar sunrise juga, biar setelah ketakutan yang kita alami sepanjang perjalanan, di atasnya nanti kita bisa melakukan sebuah refleksi kehidupan. Harapannya sih seperti itu. Iya, jadi nanti kita akan melewati beberapa titik ya. Yang pertama ini kita ada di depan seperti reruntuhan bangunan. Nanti akan sedikit kita sejarahnya, karena dahulu pernah kita ke sini. Lalu nanti kita on the way perjalanan akan kita temukan apa, terus kemudian ada gua Jepang lagi. Di atas. Di atas, dan paling atas adalah petilasan. Petilasan apa itu ya nanti kita akan bahas di sana. Yang jelas teman-teman, kalau kalian pernah ingat dan mungkin pernah melihat salah satu video kita waktu awal-awal perjalanan ke Tanah Jawa, kita pernah datang ke sini. Tapi hanya berjalan 15-20 menit, kita dipukul mundur waktu itu. Maghrib, karena memang suasana memang tidak kondusif. Tapi semoga perjalanan kali ini kita diberikan kondusif, supaya ya bisa sampai atas dengan selamat, dan tentunya dapat banyak cerita kayak gitu. Dan mungkin teman-teman kalau nanti di sepanjang perjalanan konsep kameranya agak-agak ini ya, emang inilah konsep kami. Jadi kita akan melakukan perjalanan dari awal sampai akhir, akan kita dokumentasikan. Mungkin akan ada beberapa yang tidak terlihat oleh saya, tidak terlihat oleh Om Hao, tapi terlihat oleh kamera. Itu bonus untuk kalian semuanya. Pasti banyak bonusnya di sini Om. Iya, apalagi jam-jam segini ya. No mediumisasi, oke? Enak nih kalau tidak ada mediumisasi. Ya, kalau udah deal awal ini kan enak kayak gitu. Semoga saya konsentrasinya tetap terjaga karena jam-jam segini. Karena ini ya Om ya, kalau nggak salah, aku pernah mendengar salah satu konsep teori bahwasanya kekuatan astral tuh paling kencengnya jam 3 pagi. Memang mendekati subuh. Ya, setengah jam lagi lah, kita lihat ada apa. Diusahakan sampai gua Jepang jam segitu. Jangan, itu kalau bisa pagi-pagi aja. Ya wes teman-teman, mungkin kita langsung kunjungi aja di tempat di belakang kita ini. Salah satu sisa tragedi runtuhan paling pilu pada masanya. Jadi ini memang sebelum kita jalan sebenarnya kedatangan kita hari ini sudah ditunggu ini sebenarnya. Jadi sosok-sosok yang dulu mengaum itu, dan bahkan dari atas sudah turun sih Mas, jam-jam segini. Dan ini atas juga bulannya pas cerah banget gitu.
Wah, lah. Jadi ya sudah banyak yang mengalihkan karena saya sudah terbuka juga. Jadi yang penting kita langsung ke pertama aja ya. Yaudah, Jadi agak kayak habis pulang ini clubbing gitu saya kan. Tipsi Iya, gimana? agak gini ya. Beneran limbung gitu ya saya. Udah ya Om, langsung kita ke bangunan pertama ya. Yuk. Biasa mengalihkan nanti. Teman-teman semuanya, kita langsung aja memulai perjalanan kita di Bukit Turgo Merapi. Masuk sini, Biki. Ya. Masuk dulu. Ya, boleh. Masih belum banyak berubah ya Om ya. Dari terakhir kita kesini 2018 ya, hampir 2 tahun. 2018 ya terakhir kita kesini. Iya. Jadi ini sebenarnya mungkin Sobat Javanica bisa menyimak di nge-vlog atau video kita yang terdahulu. Iya. Kita tidak akan cerita banyak di sini karena sudah pernah kita ceritakan. Sekilas saja. Sekilas saja ya. Jadi ini memang salah satu rumah ya yang waktu itu menjadi korban gitu dan tanda kutip peristiwa erupsi tahun 94 ya. Di bulan November tahun 1994 harinya Selasa Kliwon tanggal 22 saya mendapatkan gambaran sekarang, terus jamnya antara jam 10 lebih sedikit. Daerah ini pernah menjadi erupsi waktu itu dilanda oleh awan panas Mas Genta gitu. Dan yang memilukan di sini waktu ada hajatan pernikahan. Jadi ada yang lagi melangsungkan pesta pernikahan. Dan residual energi itu masih tersimpan sampai saat ini ya? Iya, kalau saya rasakan memang peristiwa waktu itu seperti apa ya riuhnya, peristiwa yang semulanya hangat kemudian menjadi duka. Dan waktu itu juga kita sempat interview yang ngobrol gitu dengan salah satu korban selamat. Yang waktu itu beliau selamat karena pas masuk sekolah. Ya. Dan sebenarnya ada satu cerita lagi sih Mas yang mungkin baru ya sekarang kita dapat, bahwasanya waktu itu ada warga, kita agak jalannya kita move gitulah, jalan-jalan. Waktu itu kerabat keluarga dari yang menyelenggarakan acara hajatan pada hari Jumatnya itu beliau mendapati firasat Mas. Jadi lewat mimpi bahwasanya di firasat itu beliau didatangi oleh sosok seperti sesepuh itu mengatakan bahwasanya anakku yang saya pangku, maksudnya yang saya pangku itu saya rawat di sekitaran sini, nanti pada hari Selasa Kliwon mending turun gitu dulu. Karena di atas Eyang Sapu Jagat waktu itu lagi ada besanan menantu dengan selatan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Jadi akan ada yang lewat di sebelah di Kali Boyong. Jika diterjemahkan itu awan panas. Dan pada hari itu juga sudah disampaikan kepada para keluarga untuk diundur dulu acaranya. Tetapi karena mengingat ini sudah diperhitungkan dan dianggap adalah bunga tidur, akhirnya tetap dijalankan Mas. Walaupun sudah dikasih firasat itu. Dan beliau yang mengalami firasat itu selamat gitu. Dan beliau juga kehilangan keluarganya waktu itu yang saya tangkap gitu. Dan biasanya kalau ini ya Om ya, kayak Merapi, ibaratnya kalau orang-orang Jogja bilang tuh Merapi punya gawe gitu ya. Benar. Dan kebanyakan kalau Merapi udah punya gawe itu kan biasanya kan sangat-sangat bermacam ya, kayak firasat, pertanda itu kan udah datang. Ya mungkin beberapa orang lokal, warga lokal di sini mungkin udah familiar dengan seperti terlihat benang atau terlihat apa kayak gitu udah. Itu memang sebuah kepercayaan yang masih masih dijaga. Jadi kalau kalian selalu menganggap wah apa bencana alam kok dihubung-hubungkan dengan hal yang kayak gitu ya, buktinya warga-warga di sini masih percaya dengan kepercayaan itu karena seperti itu ya. Iya, ini awalnya merinding banget lah ini lah sumpah. Karena secara residual energi nanti kita kirimkan doa juga. Jadi korin pendamping dari residual energi itu masih yang saya tangkap suasananya Mas. Suasananya sebelum sedih ya. Karena ini dianggap hari bahagia, ternyata terbalik 180 derajat menjadi
hari berduka, Mas. Dan memang tercatat 20-30 orang wafat di sini. Iya. Gitu. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya lagi, kita pernah mengadakan interview dengan salah satu korban erupsi waktu itu yang selamat. Mungkin bisa dilihat lagi di video kita, karena supaya nggak mengulang lagi ceritanya. Gitu. Dan kita buat 2 part ya waktu itu ya. Jadi sini ya, Mas. Ya, Mas. Sorry aku potong soalnya kita jalan aja. Ya. Enaknya aku mulai ngerekam sekarang apa enggak ini? Pas nanti. Oh, nanti pas jalan wae ya. Ini mau langsung jalan ke sana apa mau cerita-cerita lagi di sini? Sedikit lagi mungkin Ya udah. Jadi memang waktu itu ini sih Mas, hajatan pernikahannya. Dimana sudah dipersiapkan hadirin-hadirin. Waktu mau sudah, kalau orang desa itu istilahnya kan piring terbang. Iya. Jadi seperti prosesi habis nyumbang, habis ngamplop ya, kemudian ketemu mempelai, kan biasanya makan-makan bareng. Kejadiannya itu seperti itu, Mas. Jadi turun dari sana sih kotak. Karena Bukit Turgo ini sebenarnya jauh lebih tua dari Gunung Merapi. Oh iya? Iya. Bahkan sudah dulu terbentuk. Jadi ada Bukit Bibi, ada Bukit Turgo. Dan waktu itu memang beberapa orang yang disampaikan itu bahwasanya saya mendapatkan firasat ini itu dalam tanda kutip tidak percaya karena aliran dari Mas, awan panas itu biasanya mengalirnya ke arah Klaten atau Boyolali, tidak mengalir ke sini. Dan itu juga ada ceritanya sendiri ya kalau nggak salah. Ada ceritanya sendiri. Nanti mungkin kita akan dapat waktu di atas saja nanti. Di atas saja. Itu nanti kita bahas. Yang mana memang kalau Merapi punya gawe itu nggak akan lewat sini. Tetapi waktu itu memang sudah disampaikan lewat firasat bahwasanya anak-anakku yang saya pangku turun dulu saja cari aman gitu. Dan ini juga berkaitan dengan ini sih Mas, Nyai Mas Gadung Mati. Ya. Salah satu petinggi. Jadi kalau di Pantai Selatan ada Abdi Kinasi, di Merapi juga ada Abdi Kinasi. Dan Nyai Mas Gadung Mati ini salah satu Abdi Kinasi dari Sunan Eyang Merapi yang ada di atas. Yang beliau ditugasi untuk memberikan informasi atau seperti peringatan dini itu kepada beberapa warga pertama, kedua juga hewan-hewan Mas yang dimong. Jadi biasanya nanti ada fenomena hewan itu turun. Karena memang beliau bergerombol, dan karena memang beliau ini menjaga secara lingkungan. Jadi seperti menteri lingkungan hidupnya untuk kawasan di sekitar Merapi. Mungkin bagi sebagian orang-orang awam, Merapi itu akan selalu melulu tentang horor di pikiran mereka. Padahal nggak begitu juga teman-teman, karena membahas tentang Merapi kita juga membahas tentang sebuah strata dari pemerintahan atau dari kerajaan gaib yang mungkin selamanya kalian anggap konyol, tapi nyatanya akan ada dan nanti akan kita bahas juga gitu. Dan berbicara tentang Merapi sebenarnya lebih tentang kita berbicara tentang kemanusiaan namanya di sini, karena bagaimanapun juga bencana alam sudah pernah terjadi, banyak cerita kemanusiaan sebenarnya daripada cerita-cerita horor itu aja. Ya untuk pembukaan ini mungkin kita akan sedikit menyampaikan bagian kemanusiaan itu. Sebelum akhirnya nanti kita berjalan, kita masuk ke gerbang antar dimensi di mana kita akan bertemu dan ya mengenal sedikit tentang koloni apa saja yang ada di luar kerajaan Merapi. Ini luar ya nih, konteksnya luar. Kita belum membahas yang ada di sana, jadi nanti bisa kalian bandingkan. Kalau di sininya aja udah kayak gini, bagaimananya di sana? Ya. Mungkin sebelum kita beranjak, kita doakan dulu yang ada di sini sesuai dan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke. Kita sudah diizinkan. Nanti beli tiket dulu sebelum masuk wahana soalnya. Wahana koloni dari luar kerajaan Merapi. Oke teman-teman, kalian sudah siap? Let's go. Ini kamera aku nyalain ya, GoPro ya. Teman-teman, rencananya kan kalau kita lihat di video YouTube, itu kan pasti nanti jadi potong-potongan. Nah, aku sih kepikiran nanti akan ada satu bagian upload yang itu benar-benar berjam-jam dari kamera GoPro ini.
secara kasat mata kita lihatnya ini pohon bambu. Iya, tapi secara tak kasat mata ini rumah.